Indonesia kembali mencatatkan rekor penambahan harian kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari Minggu kemarin. Dikutip dari covid19.go.id, pertambahan kasus COVID-19 pada hari Minggu mencapai lebih dari 6.200 kasus dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus ini sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia Maret lalu. Kasus meninggal dunia juga bertambah 1.690 orang dalam satu hari, sehingga mencatatkan total lebih dari 16.000 pasien meninggal akibat virus corona. Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang angka COVID-19 tertinggi, mencapai lebih dari 2.000 kasus per hari. Angka ini jauh melonjak dibandingkan Jumat pekan lalu, di mana pertambahan kasus Jawa Tengah berada di angka 900 kasus per hari. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan kesehatan, termasuk menolak untuk dilakukan tes maupun kontak tracing. Penelusuran kontak merupakan tindakan kemanusiaan yang bersifat non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa 1. Dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus corona. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia menandakan pandemi COVID-19 belum berakhir. Masyarakat tetap diminta untuk waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker ketika bepergian dan menghindari kerumunan. Selengkapnya kita akan bahas di Indonesia Bicara. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kali ini kita berada di segmen terakhir, tema penanganan COVID-19 memburuk. Sudah bergabung bersama kami Pak Pandu Riono, selaku epidemiolog UI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Pandu. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah baik. Pak Pandu sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, sayang sekali Pak kita bertemu ini membahas tema COVID-19 makin memburuk, pertamanya makin banyak menjadi 6.000 kemarin. Respon Pak Pandu seperti apa? Ya ini kalau bagi saya sih tidak surprise ya. Kita prediksi sejak lama bahwa peningkatannya akan semakin tinggi, apalagi untuk pencegahannya sangat tidak optimal, jauh dari optimal. Menarik. Jadi, ini pencegahannya tidak optimal. Di sebelah mananya Pak tidak optimal? Sekali. Ya, termasuk kebijakan pemerintah pusat kan contradictions, ya kan. Jadi mereka mengizinkan untuk masyarakat melakukan perjalanan, ada cuti bersama. Nah, itu yang akan mendorong peningkatan kasus yang semakin tinggi. Baik. Mengenai data yang terus meningkat, ada Jawa Tengah, DKI Jakarta yang masih memimpin begitu. Ini kenapa? Apakah masyarakat tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan atau kebijakan daerah atau kebijakan pemerintahnya yang salah, Pak Pandu? Semuanya salah. Jadi jangan lagi pemerintah pusat menurut saya menyalah-nyalahkan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah kurang itu, mesti dibantu. Jadi ini usaha bersama, tidak hanya usaha pemerintah daerah. Saya sangat kecewa dengan pemerintah pusat yang hanya menyalah-nyalahkan pemerintah daerah. Bahwa seakan-akan pemerintah pusat tidak pernah salah. Padahal kesalahan terbesar ada di pemerintah pusat karena melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut saya malah mendorong pertumbuhan yang semakin tinggi. Betul, itu karena klaster liburan kemarin Pak, Maulid Nabi yang panjang. Iya, itu salah satu yang sangat besar. Kita sudah punya evidence dari mudik lebaran, 2 kali liburan panjang, dan kemarin lagi diberikan suatu kesempatan untuk cuti seperti itu. Jadi sudah pasti peningkatannya akan tinggi. Baik, Pak Pandu, apa yang bisa dilakukan kalau sudah berada di titik ini, Pak? Ya, apa yang dilakukan adalah kita berusaha supaya yang sudah membutuhkan pelayanan kesehatan itu kita rawat dengan baik. Problemnya karena ini tidak disiapkan, sudah diberi peringatan bahwa ini akan meningkatkan ke orang yang meningkat tinggi, ya kasusnya akan meningkat tinggi dan sebagian akan membutuhkan
perawatan di rumah sakit. Nah, ini menurut saya yang harus diakomodasi. Jadi masyarakat yang harus dirawat harus perlu dibantu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik. Baik, masih jelas di ingatan saya ketika sebelum musim libur panjang kemarin berbincang dengan Pak Pandu sudah memprediksi akan terjadi lonjakan dalam klaster liburan. Nah, apa prediksi ke depan Pak Pandu? Jangan-jangan ini akan menjadi kenyataan lagi seperti kemarin? Ya, ini kan menjadi problem kita bahwa dari sejak Maret sampai nanti akhir tahun pun kita akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nah, bagaimana mencegahnya adalah kita harus bersama-sama lah. Bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah harus tetap meningkatkan testing, karena dengan testing itu akan mendorong supaya masyarakat yang positif kita ketahui. Kedua adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi. Kalau masih banyak orang dengan COVID tidak mau ditesting atau tidak mau dilacak, itu adalah karena stigma dan diskriminasinya tinggi sekali di selama ini yang kita terjadi. Kita harus menghilangkan stigma. Jadi supaya orang mau ditesting. Karena kan semua harusnya sukarela. Jadi community co-participation atau partisipasi masyarakat itu harus digalang sejak awal. Karena tanpa partisipasi masyarakat yang tinggi, baik upaya perubahan perilaku 3M maupun perilaku untuk meningkatkan surveillance tidak akan berhasil. Karena kuncinya di masyarakat. Jadi yang salahnya apa Pak? Sosialisasinya atau pengertiannya yang kurang tepat begitu sehingga masyarakat masih terkesan tidak mengerti dan harus seperti apa? Saya tidak mau menggunakan kata salah, ya kan? Ini kekurangan kita semua. Jadi kita harus semuanya melakukan koreksi, melakukan introspeksi bahwa banyak yang belum kita inginkan tidak tercapai. Nah, itu yang kita harus usahakan semaksimal mungkin. Jadi kita hanya menganjurkan supaya benar-benar testingnya ditingkatkan, masyarakatnya juga melalui perilaku memakai masker, menjaga jarak, dan tangan itu juga dipahami sebagai perilaku yang melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Dengan demikian semuanya harus terlibat. Tanpa kalau masih menyalahkan dalam fase yang sudah 9 bulan ini, jadi selama ini kita ngapain aja? Baik. Pak Pandu, dengan angka 6.000 ini, apakah sudah mencapai titik puncak begitu Pak? Kalau masih meningkat terus, itu akan belum sampai titik puncak. Jadi kuncinya adalah kita harus berusaha menekan penularan supaya tidak terlalu tinggi lagi. Memang secara prediksi ya, bahwa ini akan masih terus naik. Ya, karena kita belum berubah sama sekali. Mindset kita itu masih mindset yang seperti sebelumnya. Bahwa kita masih terlambat melakukan testing, kita masih terlambat melakukan pencegahan. Kita masih belum kuat untuk mendorong masyarakat. Dan masyarakat masih banyak yang juga tidak peduli. Itu kesalahan kita semua, bukan kesalahan salah satu pihak. Jangan lagi menyalahkan apakah ini kesalahan pusat, kesalahan pemerintah daerah, apa kesalahan masyarakat. Tapi ayo kita lakukan sesuatu karena sudah hampir setahun ini pandemi ini kita mengalaminya. Baik, bicara soal prediksi dan Pak Pandu sudah mengatakan sudah hampir setahun kita berada di tengah pandemi. Kira-kira kapan Pak ini akan berakhir? Tergantung niat kita. Kita mau mengendalikan dengan cepat. Karena kita kan istilahnya bukan mengakhiri dalam pengertian benar-benar tuntas ya. Tapi mengkontrol, menekan kasus penularan sampai serendah mungkin. Supaya kita bisa aktivitas sosial ekonominya bisa pulih kembali dengan cepat. Jadi ini tergantung niat. Kalau kita punya niat, kita harus punya rencana. Nah rencananya kita belum ada nih. Kita mau sampai kapan pandemi ini kita mengalami seperti ini. Kalau kita berencana mau awal tahun depan, oke, kita kerjakan. Apa yang harus dicapai untuk mencapai awal depan? Problemnya Indonesia itu tidak punya rencana yang jelas. Apa yang mau dilakukan? Apa yang objektif mau dilakukan? Jadi kalau ingin ini berakhir harus ada niat dan kedepannya adalah rencana yang matang begitu ya Pak Pandu ya? Betul. Baru ini akan berakhir. Betul, rencana itu jangan diomongin aja, dikerjakan. Kalau belum tercapai ya diusahakan tercapai. Tolak ukur rencana ini berhasil atau tidak sudah dilakukan belum sih Pak oleh pemerintah? Ya rencananya pertama kan apakah ada koordinasi, yang paling gampang aja. Kita kan selama ini belum ada koordinasi. Kedua testingnya, berapa banyak testing yang kita harus capai untuk meningkatkan. Bagaimana kita upaya surveillance lainnya dan sebagainya.
Berapa banyak penduduk yang kita harapkan menggunakan masker? Kalau masih rendah dari sekitar 85% penduduk belum memakai masker, itu susah. Kita ingin Baik, bicara memakai mencapai masker, Pak. setinggi-tingginya. Berbicara soal memakai masker, banyak sekali masyarakat yang mungkin sudah paham untuk memakai masker, tapi masih berani untuk bergerombol, berkerumun. Kita lihat saja di tempat stasiun kereta api, bandara, banyak sekali yang berani begitu datang atau bersosialisasi, tapi tetap memakai masker. Sama saja kah Ya. resikonya? Enggak beda. Jadi kalau kita mau beraktivitas ya, selama kita menggunakan masker, ya kan, benar-benar maskernya tutup hidung sama Mulut ya? sampai ke dagu, ya mulut ke mulut, itu kita mengurangi risiko. Ya tentunya nggak usah teriak-teriak, nggak usah banyak bicara gitulah ya, karena takutnya maskernya tidak memberikan proteksi yang baik, gitu kan. Jadi kan konsepnya kan dari droplet. Jadi penularan ini kan dari udara sebagian besar terutama kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan mesti lebih risikonya lebih rendah. Jangan sekali-sekali melakukan aktivitas yang bicara atau suatu kegiatan-kegiatan yang kerumunan di dalam ruangan. Kalau mau berkerumun ya jangan terlalu banyak kerumunannya, tapi di luar gitu. Jadi kerumunan yang di luar ruangan itu jauh rendah risikonya dibandingkan kalau di dalam ruangan. Baik, bicara soal kebijakan yang akan dilakukan pemerintah nih Pak Pandu, ada juga masih ditimbang-timbang oleh pemerintah bagaimana skemanya perubahan libur panjang yang akan diterapkan Desember nanti. Menurut epidemiolog seperti Pak Pandu, seharusnya kebijakannya berbunyi seperti apa? Tidak usah ada libur atau seperti apa, Pak? Hapuskan konsep yang namanya cuti bersama. Liburan boleh. Kalau orang mau libur ya libur. Tanggal 24, 25 mau libur silakan. Tanggal tahun baru libur silakan. Tapi jangan ditambah-tambah supaya menjadi antara sampai tanggal 23, 24, 25, 26, 27. Itu kan artinya tidak sekonsisten menurut saya dengan upaya untuk menekan penularan. Mana kebijakan seperti itulah yang mendorong peningkatan penularan. Jadi kan kontradiksi sekali. Kita mau menekan pandemi atau kita mau meningkatkan pandemi. Ya, tadi kan alasannya ekonomi. Ekonomi bisa jalan tetap, tapi janganlah ekonomi itu didorong terlalu kuat sehingga pandemi juga akan semakin kuat. Jadi harus ada kontrol timbang keseimbangan di situ begitu ya Pak Pandu ya. Nah, Desember ini kita punya agenda banyak. Selain ada libur panjang, juga ada pilkada. Nah, pilkada ini menurut Anda akan seperti apa? Menjadi klaster baru kah atau bagaimana, Pak? Ya, janganlah, kita ini terlalu gampang ngomong tentang klaster ya. Jadi konsep klaster itu membingungkan orang. Oh ada klaster ini gitu kan. Pokoknya peningkatan di mana ada kegiatan yang potensial, tidak kerumunan, apakah ada kampanye, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu potensial akan terjadi peningkatan penularan. Nah, bagaimana upaya itu ditekan? Ya harus ada cara-caranya. Salah satu adalah protokol kesehatan yang perlu sudah digariskan, ya udah bagus. Tetapi ternyata hasil Bawaslu bilang hampir semua paslon melakukan pelanggaran. Artinya kan masa orang yang mau jadi pemimpin tidak tahu bagaimana cara mengendalikan penularan. Nah ini menurut saya menyedihkan kalau kita sampai pilkadanya ini, pilkada memilih pemimpin yang tidak berkualitas. Jadi hanya mementingkan kekuasaan aja tapi tidak mementingkan keselamatan publik. Baik. Pak Pandu, mengingat nanti tidak hanya libur panjang bersama dan juga pilkada Januari ada wacana dan sudah dihimbau oleh Kementerian Pendidikan ada tatap muka begitu. Ini bagaimana kebijakannya Pak? Lebih baik nanti dulu atau boleh dilakukan? Nah, ini jadi masalah pandemi itu kan masalah kita bersama. Jadi kita harusnya memikirkan bagaimana proses belajar mengajar di era pandemi. Pandemi ini masih lama, masih panjang gitu. Bisa 2-3 tahun yang akan datang masih mengalami naik turun seperti ini. Jadi pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan, harus punya konsep bagaimana proses belajar mengajar di era pandemi. Bukan hanya tatap muka, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi ada mix, hybrid, dan sebagainya. Jadi proses belajar mengajarnya berbeda dengan konsep belajar yang sebelumnya. Jadi masyarakat jadi ngerti, udah paham, dan harus disimulasikan, harus digerakkan, dihubungkan dengan usaha kesehatan sekolah. Dan sekolah kan juga komunitas sendiri yang mereka perlu paham bagaimana melindungi komunitas sekolah. Yang menurut saya ini kesempatan baik, tapi kan harus disiapkan dengan baik gitu. Ini menurut saya
belum tergambar dari rencana Kementerian Pendidikan Nasional. Baik, Pak Pandu terakhir dengan judul besar kita, apakah penanganan COVID-19 sekarang ini memburuk, Pak? Jawabannya singkat saja, iya atau tidak, Pak? Nggak bisa dibantah yang dikatakan pertama. Jadi jawabannya? Yang jawabannya kita belum sukses. Belum sukses kita ya? Jauh. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu Riono. Sehat selalu, Pak. Semoga COVID-19 segera mereda dan berlalu ya, Pak ya. Sudah Iya, capek kita rupanya harus kita semua dengan COVID-19. Terima kasih Pak Pandu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.